maupun lihat mobil akan menjadi sangat lemah, namun jangkauan tidak cukup baik. Untuk bekerja membutuhkan ribuan komunikasi ponsel, bahkan tapi coba Anda bayangkan, di jalanan luar itu, bahkan di rumah sudah terpenuhi pemandangan 5G. Kalau tidak ada mencapai 300 miliar dolar AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa ikut untuk meeting ya. Ya, oke. Jadi berapa orang yang menyimak videonya? Apa yang bisa kalian coba tangkap dari video itu, dari sharing kalian tadi? Nah, terus apa lagi ya? Kecepatannya lebih bagus berapa kali lipat ya video tadi dibanding sama yang 4G? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti berapa atau kemudahan efisiensi untuk langsung biar kita berapa ya, kita berhasil dengan rutinitas dan efisiensi waktu yang paling harus kita diandalkan gitu ya. Kita sudah mengalami belum untuk yang di era 5G ini? Belum. Nah, yang terakhir baru di eranya 4G kan. Oke. Yang kalian rasakan perbedaan dulu ketika 3G sama 4G itu kalian rasainnya apa? Dampak positif yang kalian rasain kira-kira? Ini menggunakan 4G, Bu. Yang di Ibu. Banget. Dan sistem kota berarti ini ya, kapasitas yang bisa kalian pakai juga lebih besar ya kan ya. Nah, nanti kemungkinan untuk yang 5G ini pun sedang dipersiapkan juga oleh pemerintah gitu. Jadi kita memasuki era transisi dari 5G ke nantinya adanya 4G ya. Oke, ini ada video satu lagi yang bisa kalian lihat sebelum kita nanti masuk ke materi ya. Ini gambaran dari materi pertemuan, sekarang pertemuan ke berapa? Pertemuan ke-3. Nah, di sini ada video, terlihat? Bisa ya? Ini ada video dari teman kalian dan sistem bus ya. Coba diberikan dulu. Oke.
Coba perhatikan di sini. Selanjutnya kita mengambil keterkaitan bus pada komputer. Ini dan melewati menunggu keberangkatan dari ataupun dari seperti mouse, keyboard, monitor, dan audio system. Kemudian ada jalur rel lewat pengolahan data. Jalur data akan berarti kata yang berisikan data. Lalu ada tiga bus lain bus data atas dan kontrol. Bus data transfer memori dan CPU. Dan pada bus data akan lewat bus ini mendeskripsikan data kemana ini harus pergi dalam data. Baru digunakan untuk penghitungan teraplikasikan dan sistem pertama lagi atau akselerator atas menentukan untuk kerja tinggi menentukan berusaha untuk spesifik dari produksi adalah bus serta bus terus kita adalah USB bus seri untuk perangkat biasanya kepada komputer namun juga menggunakan lainnya seperti konsol permainan konsol lain. USB dapat menggunakan peralatan tambahan seperti mouse, keyboard, kamera, printer, dan komponen internet atau komponen networking. USB kita pada media seperti scanner dan kamera boleh dikembangkan oleh vendor dan yaitu compact dan intel Oke. Udah ada yang menyaksikan tadi ya untuk videonya ya? Ya sudah. Oke. Nah, apa yang kalian tadi summary sederhana itu sebenarnya video singkat terkait materi kuliah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini kalian udah download untuk saya. Saya. Oke. Udah berapa ya? Coba ya. Di sini. Oke, cukup ya sampai perkuliahan hari ini. Di pertemuan juga di sini kita memahami bus yang ada pada sistem komputer ya. Di pikiran bus pada komputer itu seperti apa? Bus yang kalian sehat ya. Coba di jadi tadi yang kalian dia sebagai penghubung ya, sebagai penghubung antar komponen yang ada di CPU ya. Nah,
istilahnya itu ada namanya di dalam sipil register ya. Register itu adalah dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah AM ya, atau memory address register ya. Jadi dalam itu tertanam chip-chip memori yang difungsikan menampung data sementara atau data planning yang ada di komputer. Nah, salah satunya ini ada namanya MA, yaitu Memory Address Register. Jadi, si MA ini bisa menentukan alamat yang ada di memori oleh operasi baik nanti playbook atau write ya. Berarti hanya fungsi ketika komputer masuk bisa membaca ya. Kemudian tapi dia juga saya untuk write ya juga bisa. Makanya di sini jadi berupa alamat itu dijelaskan ataupun and yang juga namanya setelahnya yang nanti pelajaran ya minggu lalu seminggu ya apa ya dan istilah-istilah yang dari atau hanya ya jika ada yang digunakan atau ya sifatnya masih seperti jadi bisa menjadi juga kalau masih untuk register. Nah, register yang ini yang biasanya bagian sendiri register itu banyak sekali ini nanti yang membaca baik input yang ketika 6 ataupun yang sementara gitu. Di sini saya punya komponen komputer ya, jadi terbagi menjadi tiga. Di dahulu ada tadi ya ada input output atau input output PR ya. Dalam CPU memori terus instruksi yang telah diberikan memang dari si ya ya kemudian dari sini kita lihat ini dari sisi panahnya, dari sisi panah itu balik ya, makanya bisa tadi instruksi data dasar data dulu ini baru terintegrasi memori. Dan nanti ada pertanyaan berupa input itu contohnya yang kita bisa lihat seperti mouse, kemudian flash drive yang dalam itu satu dari modul itu tidak ada ya, dan itu sebenarnya itu kalau misalnya masuk kemudian dan satu dari kopi atau video dan dulu ke dalam si ini tadi dalam
Kemudian ini dia pandai yang akan ke portal data yang mencari alat itu ditunjuk oleh CEO tadi. Makanya yang bisa punya katakan alat untuk dibaca baru dibulankan itu dia akan menampung beberapa untuk dilanjutkan ke dalam di dalam di dalam topik itu. Nah, ada namanya IR ya. IR yang terjadi sebelum dia melakukan tugasnya masing-masing di dalam program dia dispesifikasikan akses dia nanti melakukan setelah itu nanti juga program jadi dia selain tadi saya udah membaca apa yang sudah di dalam dia program konten ini gimana dia catat memori bagaimana dia akan diinstruksikan di dalamnya akan dijatahkan masih dan yang akan dieksekusi ini dia mix gimana gitu ya tadi yang dimasukkan ke data ya kemudian kalau kalian bisa ya ini tadi ya menginstruksikan yang masuk ya dia memang menunggu instruksi yang dilaksanakan ya. Nah di hari ini akan berhubung dengan kontrol unit kemudian kontrol oleh masikan dan kontrol sinyal ini ya. Nah, setelah ini makin ke logicalnya dulu udah dari yang dikirim oleh unit tadi itu dibaca sama si register ini nanti akan menginstruksikan supaya nanti registernya itu bagian yang kalau dibacakan dalam minum air ya atau kita kan didistribusikan dulu di kontrol penjagaan kita dulu ya baik di kemudian ke sebelum dikirimkan ke bagian tubuhnya kemudian kemudian hidrat gula untuk menambah kalian kita yang kemudian distribusikan ke masing-masing komponen yang diberikan oleh program tadi namanya atau menyimpulkan yang jadi ini sebagai
dia boleh campaign yang Korea boleh masuk didistribusikan ke masing-masing puskesmas. Oke. Nah, ini kita akan dengan model O ya atau model dan kita memindahkan data dari ke situ kayak hadis eksternal kan ke dalam USB ya di aplikasi di situ dia akan melakukan proses pemindahan ya. Dan IoT ya bisa berisi seperti 60 data sampai data itu dikirimkan. Kalian perhatikan lagi video yang di atas gitu ya, atau ini ada satu sampai nah, itu biasanya kan whitelist gitu ya, kan menampung dulu deposito dulu seperti itu tidak perlu karena memang tergantung kapasitas data atau yang dikopikan. Jadi kopi data itu biasanya memang dia akan menampung tertentu kira yang lebih mudah untuk ditransfer dari di dalam gitu ya. Nah itu sedang berperan dia menampungnya berapa lama untuk menunggu proses pengkopian data dari rak sebelumnya ya sebelumnya. Jadi ada pertanyaan boleh ditulis ya, saya juga si gimana di terus semangat. Halo, masih belajar ya. Siapa ya? Ya, kita lanjut dulu aja ya. Slide-nya lumayan banyak. Kita terkait bahasa Islam. Misalnya yang pertamanya juga selain nanti kita bahas kita melihat program ya itu program kemudian programnya itu ada di dalam memori bedanya instruksi dia akan belum sama itu ada CPU membaca instruksi yang ada di memori atau page. Nah, selain di sini nanti dia membaca instruksi yang ada dimasukkan ke dalam dulu nanti jika nanti ada di bawah dulu ditampung nanti ke tahap berikutnya itu eksekusi step itu eksekusi kemudian kita yang pertama biasanya editor program dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan membaca selain dia menerima dia juga instruksi dan akan ada login ya pilihan kemudian kedua instruksi yang di dalam atau kemudian
Nah, dari hal tadi kita bisa melihat juga transaksi yang dilakukan oleh PPU ketika mengaplikasikan sisi pribadi menjadi kita tahu flexibility karena PPU dari PPU ke memory atau baliknya. Nah, ini yang kedua dari ya kedua dari dan CPU kita menggunakan SSD sudah yang sangat CPU yang CPU kemudian ada atau logical ya nambung menerima di masing-masing ini dia belum ini kita mau atau tidak dan ini sifatnya akan digunakan bahasanya itu ke dalam ya instruksi eksekusi ya. Jadi memang kalau kalian perhatikan tidak task manager. Nah, di situ biasanya kan apa namanya mengontrol task manager nanti yang untuk sebenarnya task manager mulai aja nanti ya kita sini ada interaksi yang satu artifisi dan apa itu dari program refleksi itu apa aja diskusi itu interaksi unit PPT program jadi yang CPU di sekitar ada yang terima oleh kemudian belum ya terlihat dari sini ini apa yang dikatakan itu sebenarnya emosinya ini kemudian nanti yang ya ini untuk interaction itu yang itu ya bersifat diskusi yang di ya nah, dan di tahap berikutnya dari dalam instruksi akumulasi dan diskusi saya sama itu nah setelah ini lihat kan yang pertama 111 ya totalnya ya dibagi menjadi beberapa bit yang pertama di depan I ada apa yang berfungsi ya teman-teman ini akumulasi ini ya nilainya
dan alamat maksudnya begini 300 instruksi tahun 2019 ada 300 ada 300 instruksi dia menghabiskan tenaga yang 900 jadi tetapi lebih itu dapatnya yang di 91 ini 12 pilihannya dia akan ke sini berupa ya sebagai penampung sementara terus nanti dikirim ke masing-masing kita ini istimewa yang diinstruksikan berikutnya yang kita ambil misalnya tetapi ini mau dibutuhkan adalah si yang tadi saya yang seperti lebih cepat yang kasus dulu ini sudah masuk dari ini hadis kenal insan apa yang berupaya kita dalam memori nanti siapa yang jadi eksekusi terlebih dahulu katakan di sini apa namanya dan mereka adalah yang tiga instruksi lagi ya jadi memang di sini dan kemudian di tahap 4 ya. Nah, yang akumulator yang tadi itu akan diisi akan berhasil satu ini ya. Itu sama-sama dia. Jadi kan instruksi 941 tadi yang dari sini nanti hubungkan pas 3 2 ketika dikirim ke AC atau sebelum dibagi-bagi lagi nanti akan menjadi registernya sebenarnya bukan 03 bukan 02 lagi tapi 05 itu kemudian yang disimpan yang diterima adalah penggabungan lainnya penggabungan ini nanti juga berkorelasi nanti kalau kita lihat di penggabungan beberapa dari instruksi 940 instruksi 941 gitu ya kemudian ini nilainya instruksi diambil misalnya kita mau akan kemudian terpakai dari bisa instruksi dulu yang dalam jadi diberikan ada penyimpanan data berupa apa chipnya itu kosong itu sehingga dan kita sebagai kalau mungkin kita masuk ke suatu konteks kita
bahwa ada bentuk kemusuhan di komputer pun seperti itu ya. Oke, sampai pertanyaan selanjutnya. Ada yang pernah diminta? Oke, atau mau juga ya? Kan jangan lupa. Oke, yang lain ya, masih semangat. Dulu nah ada internet di kelas itu lantai itu adanya berat. Jadi ini dalam beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari efisiensi ya. Dan yang kedua namanya timer dan prosesor. Jadi masing-masing apa itu dia kalau ada side dalam suatu apa itu tanda-tanda idle yang ada dalam jadi ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada namanya I/O ya. I/O ini juga diaktifkan oleh I/O controller untuk memberikan penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error yang dikerjakan, yang dihadapi gitu ya. Kemudian ada namanya hardware failure ya, atau diaktifkan oleh disebabkan berdasarkan kegagalan ya. Jadi kalau kalian saya gini, kalau internetnya kalau kalian menanamkan misalnya USB ya, USB ke dalam laptop USB informasi misalnya ternyata ini tidak terbaca, tapi masuk ke dalam file bahwa dari itu terdapat modality error yang terdeteksi gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti interrupt ini biasanya untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih dibandingkan prosesor. Nah, kalian beli laptop ya, pasti cari yang apa? Yang pertama, yang bisa nampung banyak atau yang cepat? Cepat tuh. Cepat ya. Nah, kalau misalnya bertanya kecepatan, berarti kalian harus melihat dari sisi prosesornya, ya kan? Bukan dari sisi memorinya dulu. Dilihat dulu prosesornya, prosesor apa ya yang digunakan, pakai 1.8 kah, 2,2 seterusnya. Nah, itu akan mempengaruhi rutinitas kerja kalian sehari-hari gitu. Ketika kalian nanti sudah memasuki dunia kantoran, dunia akademis, perusahaan, dan kalian bekerja melibatkan banyak orang gitu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat ya. Nah, kemudian di sini selain tadi interrupt, kita bisa melihat siklus dari instruksi yang dilihat ditanyakan ya, instruksi berikan ke dalam program tersebut. Kalau kita memakai interrupt, prosesor dapat dipakai dalam mengeksekusi lain operasi I/O yang sedang dilaksanakan. Ya.
Kemudian ketika perangkat eksternal telah siap untuk dilayani, maka modul I/O untuk perangkat eksternal itu mengirimkan sinyal interaktivitas ke prosesor. Ya, makanya kalau misalnya kalian menaruh atau fisika kalian, nah nanti di situ dia akan mengirimkan dulu nih ke apa tadi ya, dari yang IR tadi tetap melakukan interaction register, baru nanti dibaca ada di situ dia ditampung dulu, baru nanti akan diakses ke dalam prosesor bahwa ini data siap untuk diolah dan seterusnya dimodify. Kemudian prosesor yang nantinya dengan menahan operasi program yang sebenarnya kemudian dia berangkat ke dalam program untuk melayani perangkat tadi. Nah, perangkat yang sipil tenaga ini disebut dengan interpender. Interpender jadi dia merespon ya, menanggapi merespon pelemahan operasi program yang sedang, kemudian tidak membagi-bagi, mencabangkan ke program untuk melayani si IO. Kemudian melaksanakan eksekusi manual, setelah itu mereka akan dibaginya dengan ini akan dilayani dulu yang mana nih, ya seperti itu. Kemudian ada istilah namanya multiple input. Multiple input di sini pertama tidak mungkin terjadi lain pada saat interaksi. Jadi ditambahkan ya kalau ini kalau multiple input, jadi kalau dia ada banyak instruksi, interrupt itu jadi kayak perizinan ya, kayak saya input dulu saya menangguhkan. Yang pertama kita melihat keuntungannya kalau penataan ini cukup baik sedangkan interaktivitasnya dalam hutan yang terbatas. Gitu, ya. Oke. Kemudian kekurangan yang kedua variatif atau kebutuhan mobilitas. Jadi kita bisa melihat nanti kira-kira banyak ikutan atau banyak yang bisa dikelola atau tidak. Jadi waktu kritis mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Oke, kalau ini mendefinisikan prioritas saat mengizinkan interaksi prioritas ini menyebabkan interaksi prioritas lebih rendah untuk menginstruksikan dirinya sendiri. Jadi interaksi dua ini memprioritaskan mana yang jadi hal yang ringan mana yang bisa dipilihkan. Itu yang akan prioritaskan selesai, baru nanti yang beratnya. Gitu ya. Nah, kalau di IO di sini kita bisa bertukar langsung dengan CPU ya. Kayak flash disk, hard disk, dan seterusnya, kita bisa bertukar data ya. Nah, IO juga dapat bertukar data langsung dengan si memori tadi. Jadi kita bisa melihat baik itu ke partisi C atau D ya. Nah, itu juga bisa bertukar data di situ. Oke, dalam kasus ini CPU memberikan kualitas kepada modul untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama perpindahan ini, modul IO mengeluarkan perintah baca tulis ke memori yang menyebabkan CPU dalam pertukaran. Ini bisa disebut direct memory access. Memory access yang secara langsung ya, memberikan otoritas ke dalam memori, semuanya di memory access. Kemudian saya ambil
untuk cas dulu ya. Sebentar. Bisa dilanjut lagi ya. Gimana? Masih bisa terlihat? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah di sini ada namanya struktur interkoneksi ya. Interkoneksi di sini terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, seperti ini kita bisa lihat dari situ, kemudian dia bisa membaca memori. Setelah dari memori, nanti baru dia melihat ada input nih yang masuk dalam suatu perintah atau suatu instruksi, nanti akan dibagi-bagi ke dalam bus ya. Nah, komponen busnya. Jadi kalau bus ini kita istilahnya namanya bus. Kalau tadi di video yang kalian lihat itu berupa kereta ya. Nah, menghubungkan berbagai dulu yang disebut dengan struktur interkoneksi disebutnya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat di situ ini dengan instruksi atau PR instruksi register. Ada data, signal, ada address, kontrol signal, dan juga data. Ya. Seperti itu. Nah, di sini struktur interkoneksi mungkin jenis perpindahan yang dilakukan dalam program atau komputer. Nah, kemudian yang pertama ini struktur interkoneksinya yang pertama mendukung itu contohnya dari memori ke CPU ya. Memori CPU di sini dia akan membaca sebuah instruksi atau satuan data ke dalam memori. Nah, di sini ada CPU ke memori ya. Kalau tadi memori CPU, yang kedua ini CPU ke memori. Menulis sebuah satuan data ke dalam memori. Nah, kemudian kalau yang ketiga di sini ada CPU. Dan CPU ini yang membaca data dari modul I/O tadi. Modul ini nanti akan bisa tertanam dalam CPU. Di dalam motherboard ada namanya modul I/O. Kemudian yang CPU ke I/O dia mengirimkan data perangkat I/O itu sendiri, misalnya gini, katakan dari source yang ada di komputer di laptop kalian itu akan dikirimkan ke speaker Bluetooth. Nah, jadi dia akan mengirimkan data berupa audio yang ada di CPU kalian ke dalam speaker Bluetooth tadi. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang kelima, I/O ke memori atau memori I/O. Pada dua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA tadi. DMA tadi apa? Direct. Ada yang masih ingat? Direct Memory. Direct Memory Access. Ya, gitu ya. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya. Nah, berhubungan dengan koneksi busnya atau misalnya ini dia sebagai media transmisi yang digunakan bisa bersama-sama ya. Jika dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka sinyal-sinyalnya akan bertumpang tindih dan menjadi rusak ya. Berarti kita harus hanya satu buah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu misalnya. Nah, ini yang berhubungan dengan interkoneksi bus ya. Dia sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama-sama, baik itu nanti dalam suatu waktu atau waktu yang berbeda-beda ya.
Nah, struktur bus di sini bisa menghubungkan komponen sistem ya, CPU, memori I/O disebut dengan busbus. Kemudian biasanya bus sistem ini terdiri dari 50 saluran yang ya. Jadi saluran data ini biasanya yang bisa diintegrasi dari data antara dua modul sistem. Nah, nanti dilakukan secara kolektif atau bersamaan. Nah, disebut namanya push data. Nah, kemudian untuk yang saluran alamat atau bus address-nya ya. Kalau tadi kan data database. Nah, ini address busnya. Ini juga menandakan sumber atau tujuan datanya mau ditaruh di mana, datanya yang mana. Nanti dialamatkan terlebih dahulu. Baru yang ketiga itu namanya saluran konverter. Itu mengontrol akses address-nya atau dan juga saluran alamatnya. Kalau video tadi perhatikan di situ bagi menjadi tiga kan ya. Ada kontrol bus, ada ada database. Nah, kemudian elemen-elemen rancangan bus yang kalian bisa lihat di sini kategori berdasarkan jenis. Yang pertama ini dedicated, yang kedua itu multiplex. Kalau dedicated itu berarti salurannya itu bisa secara permanen diberikan fungsi atau statistik komponen-komponen yang ada dalam komputer. Kalau multiplex ya, metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Jadi digunakan itu bersama-sama. Kalau untuk yang multiplex, kalau yang dedicated berarti dia melihat ini permanen atau bukan permanen, nanti dia akan diberikan fungsinya masing-masing ke dalam komponen fisik komputer tadi. Nah, keuntungan yang kita lihat kalau dia sifatnya biasanya dia throughput atau output itu dia rata-rata proses yang dihasilkan ya. Biasanya dia tinggi karena ketika macetnya jadi dia sudah terstruktur kalau dia. Tapi kalau dia multiplex, dia memerlukan saluran yang lebih sedikit menghemat ruang dan biaya. Karena dia sifatnya bersamaan, jadi sharing. Kalau di kan dia bisa dibedakan. Nah, kalau kerugiannya, kalau bisa dilihat, meningkatkan ukuran dan daya sistem. Karena memang masing-masing ya, dari itu dia sifatnya tersendiri, masing-masing busnya tadi. Multiplex biasanya dia rangkaian sudah kompleks, penurunan kinerja karena memang sharing ya, sharing makanya. Kemudian event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama tidak secara ya, karena tadi biasanya kalau itu karena dia belum sampai nanti sifat-sifat yang harusnya lebih tonjolkan misalnya dari efisiensi waktu dan seterusnya itu tidak tercapai gitu ya. Kemudian ada namanya di sini metode arbitrary. Maksudnya apa? Di dalam bus itu ada istilah metode arbitrary. Yang pertama itu sifatnya dia stabilisasi ini tersentralisasi atau tidak. Sebuah perangkat hardware software hardware yang memperluas arbitrary bertanggung untuk mengalokasikan waktu pada jelasan ditinggalkan terlebih dahulu sebelum nanti yang nanti instruction tadi di masing-masing komponen komputer yang CPU. Kemudian kedua terdistribusi. Terdistribusi itu berarti tidak dikatakan sebagai komponen sentral. Tapi itu terdiri dari atas kronologi atau atasnya lalu ya ada metodologinya dan kemudian dia sama
dari sisi tekniknya, kalau kita menggunakan mesin, jadi kan pada oleh ya, ini sesuai juga ya. Tapi kalau sinkronus ya jadi ikan pada ketentuan sebelumnya. Yes. Ini tapi udah tidak terjadi yang belum bahasa yang selesai di waktu menit keberapa sampai berapa nah kalau lebar banget pasti sebenarnya bukan itu ya bedah di motherboard nah biasanya bahasnya di ya dari semakin yang di keras itu semakin lebar hati semakin lebar ada sebabnya maka semakin besar hati yang disampaikan transcendental itu ada ini read write dan di sini ada read modifier ada read sama block ya transfer kalau ini maksudnya nggak ada mungkin kalau itu sebenarnya di blok dulu kayak di post diberhentikan sebelumnya tapi biasanya ditampung dulu sebelum nanti kalau dilanjutkan lagi atau di resum bisa berkembang. Nah ini kalau yang kalian lihat itu dari contoh basis ada di dalam coding. Jadi gambar dari bus PCI. PCI itu Peripheral Interconnect ya. Ini sudah ada di tahun 1990. Ini gambaran dari bus PCI. Dia berupa ini ya, jadi seperti garis kecil kalau dilihat. Nah, di dalam ada ini khususnya ini yang akan di sebagai media transmisi ke komponen-komponen yang ada di dalam CPU ya. Bus ini integrasi sensor ini berfungsi sebagai bus dari terminal atau bus yang kecepatan tinggi. Misalnya itu maksudnya bus kecepatan tinggi yang sangat integrasi dengan di tahun 1990 ini sudah dilakukan untuk kebutuhan pengguna komputer gitu ya. Kemudian ada namanya feature bus ini ada yang disinkronkan yang sifatnya memang bisa berkinerja lebih tinggi lagi daripada bus PCI gitu ya. Nah, cuman memang kalau syarat bus ini biasanya satu kalau dari katakan kurang memenuhi di ya untuk preferensi CPU seperti itu. Jadi memang kalau bisa dikatakan ini produk yang kurang berhasil di satu dibandingkan PCI ya peripheral apa perintah PCI atau komputer connect. Yang pertama kita bisa karena di sini dia tidak tergantung pada arsitektur, prosesor dan teknologi tertentu. Memiliki peralatan dasar dengan protokol sinkronisasi dan sumber untuk kebutuhan opsional. Kemudian tidak bergantung pada teknologi tercari. Jadi memang saat itu diproduksi atau dimasarkan dia tidak bisa mengikuti periklan yang ada di katakan di ranah pada saat itu ya.
Jadi tidak memulai kaidah seperti di perusahaan BM, kemudian perusahaan-perusahaan hardware lainnya ya, yang itu memproduksi seperti modern lainnya, itu juga mengikuti kaidahnya yang policy feature based tadi. Akhirnya berjalan tidak cukup hasil gitu ya. Kemudian terdiri dari protokol paralel dari kuno, iterasi yang mendukung baik protokol circuit switch maupun protokol transaction, menyediakan dukungan dari sistem dan tutorial dan yang memiliki reliabilitas yang lebih tinggi. Kemudian menawarkan dokumentasi terhadap memori berbasis case yang dapat dipandang, memberi transparansi pesan yang objektif. Nah, tadi itu feature bus memang mendukung yang sifatnya bitnya itu 2, 4, 128, 26 ya. Belum ada dia 512 belum ada. Kemudian feature plus ini mendukung baik model distribusi maupun tersentralisasi. Kemudian feature plus ini merupakan salah satu standar yang secara teknis merupakan spesifikasi yang dapat digunakan untuk prosesor, memori, ataupun digunakan PCI untuk melakukan kecepatan tinggi. Nah, ini CI7 implementasi yang sifatnya mudah di-count ya, yang murah membutuhkan biaya secara minimal. Kalau feature bus menunjukkan model fleksibel tinggi dan fungsionalitas yang luas untuk kebutuhan berbagai gadget atau jenis yang mahal. Jadi feature bus plus kalau kita katakan dikhususkan bagi company perusahaan yang memang butuh fleksibilitas yang lebih tinggi dan lebih padat ya. Fitur PCI kita bisa temukan di dalam dashboard yang kita punya yang katakan di dalam PC atau kalau di laptop, nah juga dalam bentuknya bisa ya kalau kita lihat gitu. Oke. Alhamdulillah di sini slide-nya sudah kita ini ya kita selesaikan. Oke, sebentar. Di sini saya akan menunjukkan ini Laude ya. Jaringannya tidak stabil. Sekarang udah stabil belum? Stabil, Bu. Stabil ya. Masih patah-patah. Apa ya, pelan-pelan. Di sini saya akan menunjukkan slide. Di kalian terlihat seperti apa? Terlihat sini. Lihat Bu, file manager. Tampilannya. File manager. Sini hitam. Oke. Sama ya di sini. Nah, di sini coba kita lihat adanya task manager. Ya. Bisa kelihatan task manajernya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, di sini setelah jadi apa ya? Pembagian dari sebenarnya register. Kalau registernya itu kan sebentar. Nah, kalau di tadi dia kan di dalam hardware-nya, tapi kalau dalam bentuk tampilan view software-nya seperti ini gitu ya.
dia membaca atau menginformasikan status situ berapa, memorinya, disk yang berapa, memorinya, kemudian power itu low atau very low atau high atau very high gitu ya. Seperti ini. Nah seperti ini juga dari proses pengolahan yang ada di yang interconnection register tadi. Jadi dia memvisualisasikan ke dalam bentuk grafik. Oh ternyata si Pro ini sedang bekerja mengolah adalah seperti ini untuk tampilan grafik. Ini grafik apa sebetulnya? Ini ya poligon di sini ya. Ini. Nah di sini kan terlihat nih. Ini Intel, dia pakai prosesor Intel Core i3, CPU-nya tipenya 8130U, prosesornya dia 2,2 GHz ya. Nah ini dia menginformasikan tadi gitu ya. Nah kita lihat di sini ada Open Resource Monitor. Bisa terlihat di sini gambarnya? Kelihatan. Kelihatan apa? Resource monitoring kan? Kelihatan. Nah, di sini dia membaca nih ya, yang ada di disk ya, disk IO, dia akan melihat nih registry. Nah, dia akan membaca nih ya, read ya, read-nya berapa, filenya, kalau di ID ini nomor ID peripheralnya, kemudian IO priority-nya apa, nah, ini akan terlihat di sini ya. Nah, responnya apa? Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi CPU, memori ya. Nah, physical memorinya yang terpakai berapa, yang available ada berapa. Dia akan melihat di sini. Nah, ini tugas-tugasnya dari input register tadi. Sebelum dia akan dimasukkan ke dalam akumulator atau AC tadi. AC ini nanti akan mengolah ke dalam bentuk tampilan seperti ini. Ya. Dia akan membaca nya seperti apa. Ya. Berupa nanti ada registrasi sistem yang diterima. Nah, kemudian di sini ada aktivitasnya sedang dibuka Chrome. Ya. Nah, dia kan terus membaca di sini. Nah, ini sifatnya dinamis. Makanya tadi perhitungan yang berapa 4 digit di belakang itu yang ada 940 tasnya itu dia dinamis ke modelnya ya. Seperti itu. Jadi mana yang membaca lebih. Kemudian kalau dari sisi network juga pun terlihat IO-nya seperti apa. Yang memakai jaringan di sini ada Zoom, ya. Kemudian ada Chrome juga, seperti itu. Nah itu kan dia terbaca. Nah itu hal sederhana yang bisa kita lihat cara kerja bus-bus yang sudah didistribusikan di dalam laptop saya ini, gitu ya. Nah ada Zoom ya, ada OneDrive misalnya, ada Chrome dan seterusnya. Nah, kalau di kedepannya mungkin ingin menjadi spesialis bagian katakan network engineer dan lain-lain, kalian sudah harus terbiasa dengan melihat yang seperti ini, gitu ya. Oh, tingkat kinerja komputer saya sehat apa tidak, kondisi server yang ada di perusahaan saya nanti itu sehat atau tidak servernya, nanti bisa dilihat dari seperti ini ya. Seperti itu. Nah, di sini kita balikkan lagi ke sini. Nah, ini untuk status wifi-nya, internetnya bisa. Nah, ada app history. Nah, ini yang pernah historinya apa aja. Ini pun bisa terlihat. Oke. Nah, kebetulan di sini karena dia komputasi ini ya, makanya di sini terlihat hanya akun saya saja. Nah, ini contohnya ada namanya suspend.
ini bisa dikatakan statusnya ini seperti kayak oh ini tidak dijaga dulu, di hold dulu. Maka dia ada namanya interrupt handler. Nah, salah satu dari contoh interrupt handler ya, bahwa saya tidak bilang untuk task ini ya, makanya di sini bisa katakan disebut namanya di suspend gitu ya. Nah, kemudian detail-detailnya ini bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat, nah kalian lihat ini service ya atau layanan yang hadir yang sedang bekerja di dalam di dalam laptop saya. Contohnya di sini ada Windows Audio. Nah, dia tahunya kalau di PC di laptop saya ini ada nama input IO-nya ya, IO yang sudah apa ya namanya, yang namanya terdetik ya, namanya audio editing dan Windows Audio ini sedang running ya, sedang berjalan yang kalian. Nah, kalau saya stop kan ya di sini saya kan klik stop, biasanya nanti Windows Audio nanti di kalian ini akan berhenti biasanya sebenarnya. Mau dicoba gimana? Jangan Bu, jangan. Gimana? Nanti Bu. Nanti ya ini salah satu bentuk kalau di nanti ini akan stop atau nanti Windows Audio-nya kok bisa berfungsi bisa tidak. Nah, itu bisa di restart di sini ya di dalam tadi seperti itu. Nah, kemudian kalau turun ke bawah nanti banyak ya sebenarnya di sini di YouTube ya. Ini kan salah satu I/O ya. Nah, dia sedang running jalan. Nah, kemudian device platform service ada Office ya seperti itu. Nah, ini ada data sih ya. Nah, ini sebenarnya ketanam di laptop dari data SPC. Nah, dia fungsinya ngapain? Oh, dia statusnya sedang ya di sini. Nah, ini makanya banyak ya di sini. Kalau kalian lihat, nah ada event log, ada Windows kamera ya. Di ini kan karakter saya sih yang saya lakukan kan bukan kamera kan, makanya saya di sini di zoomnya dinampakkan apa dapat gambar karena saya menonaktifkan kamera, makanya di sini dia stop kondisinya tuh ya. Nanti kalau saya on kan berarti nanti dia akan jadi seperti itu. Nah, ini penelitiannya sangat banyak ya kalau kita kenal pelajari yang ada di komputer. Karena untuk hadirnya di sini ya. Ini ada sekat banyak ya sini yang bisa kalian lihat. Nah, kayak Teams ya. Teams ini running, Teams untuk yang di Windows saya di sini. Nah, saya sudah menanamkan ada namanya virtual service. Saya gunakan juga di sini banyak yang bisa kalian kemudian banyaknya sampai ini
kebetulan. Nah, kalau kita nanti dia akan melihat terakhirnya seperti apa. Kalau di sekarang misalnya salah satu contohnya kita misalnya Windows Management Service, kita klik W yang ini ya, ini W. Apalagi desktop, lihat ini. Untuk seperti ini. Kebetulan membaca di sini hanya dua ini ya yang ada. Ada pertanyaan buat teman-teman. Kalau Ibu bisa nanti bikin sirkuit nggak? Kalau untuk kedepannya, untuk yang sirkuit mungkin di mata kuliah lain gitu ya. Tapi memang nanti biasanya akan dibantu oleh rekan-rekan dosen yang lain nanti misalnya untuk kita untuk pengarahan nanti untuk tugas-tugasnya kalian belajar juga untuk sirkuitnya gitu. Oke Bu. Untuk menghadapi laptop atau komputer bisa ya. Oh ya, di sini kalian sudah lakukan absensi? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Oke. Gimana? Kalian ada yang mau ditanyakan dalam hal ini? Belum ya? Kita coba. Jadi saya akan sharing untuk video ya. Buat wawasan kalian ya, masih ini ya, masih bisa ya kalian
eh, dulu ya. Di sini oke, di apa? Lihat videonya Ya, Bu. Tidak. apa? Betul. Yang pistol. Ya. Ini. Oke. Oke. Ini buat tambah wawasan kalian. Nanti ada ide-ide yang bisa kalian kembangkan. Misalnya, seputar video yang kondisikan kemungkinan di tahun-tahun berikutnya tidak atau pendidikan akan seperti ini ya, baik di luar negeri atau nanti yang kita rasakan di Indonesia. Jadi berupa blueprint di sana memang para ilmuwan sedang berlomba-lomba untuk menciptakan apa yang sekiranya bisa mereka lakukan terobos untuk kebutuhan mereka ataupun untuk kebutuhan orang-orang yang ada di dunia ya. Bayangnya itu tadi di Shanghai ya, kalau kita lihat ini, nah di sini di New York menuju Shanghai ya, berangkatnya dia butuh 39 menit aja ya, setengah jam bisa tempuh melalui jalur. Nah ini katakan dia orang-orang akan memasuki, kalau kita sebut mungkin kayak bulan pesawat nih, pesawatnya berupa seperti ini ya. Oke. Penerbangan selama 49 menit ya. Yang kita tahu biasanya kalau perjalanan luar negeri jarak jauh bisa sampai 7 sampai 8 jam ya. Kayak kita ke mana misalnya ke Arab Saudi memerlukan waktu misalnya 9 jam. Nah, mereka belum efisienkan waktu di situ. Nah, katakan seorang owner ya, pebisnis salah satu dari kemajuan teknologi misalnya seputar di machine learning atau dari AI ya.
Pod. Artinya akan upload sampai the analyze these from the definition. Dan transportation ya. Ini salah satu wajar ya, kayak kalian belajar NLP ya, Neural Language Processing. Nah, ini untuk transportasi, kalau untuk yang di darat. Oke.
Oke. Ada yang sampai menyaksikan sampai habis? Gimana? Mantul. Oke. Keren sih. Oke, apa yang kalian tangkap? Kemungkinan nggak itu akan terjadi ke depannya, kayak terobosan-terobosan tadi. Ternyata yang video terakhir itu, yang sesi terakhir, di learning terakhir, itu udah terbentuk ya ternyata ya di framework sana kayak gini tuh ya, di Cina. Seperti itu. Enggak, jadi apa ya, kita mungkin kalau sering melihat-lihat video teknologi wawasan seperti itu, nanti ide-ide biasanya akan muncul dengan sendirinya ya. Kalau kalian sering melihat video teknologi ini yang berkembang di luar sana, kemudian kalian coba ingin terapkan di Indonesia, itu bisa banget ya. Yang penting ketekunan, belajar, dan seterusnya kalian pahami apa ya, ilmu yang kalian ingin pelajari itu spesifik ya tentunya. Jadi kalian nanti akan menjadi ahli atau spesialis di bidang itu bisa aja. Gitu ya. Selain itu dari saran dari saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan kita kupas
untuk materi-materi berikutnya ya. Mau dikasih tugas atau gimana? Belum. Gimana? Ada belum ya? Oke, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi kali ini ya. Oke, sambil ini belum ada pertanyaan ya. Nanti kalau saya ada pertanyaan boleh boleh info di grup atau seterusnya ya. Bisa di JP juga. Ya, Bu. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk pagi ini ya, sampai siang ini. Jaga kondisi selalu, sehat-sehat kalian. Semoga ilmu yang tadi bermanfaat ya. Oke, Askut sehat ya. Artika, Zulfa. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Wah, Zulfa suaranya ini ya. Suara-suara serak gimana? Lagi flu. Oke, dijaga kondisi tubuh kalian ya. Lagi di era pandemi seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Erlan mau tanya? Wahyu. Oh, siapa yang mau tanya? Bu. Ayo, siapa yang nanya tadi? Ya nanti kalau misalnya kalau pandemi udah berakhir, ya insya Allah nanti bisa ini ya, bisa apa ya? Kita bisa langsung aja ya, lebih enak ya belajarnya ya. Oke, ya ya. Saya tutup dulu. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, Ibu. wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat beristirahat. Oke. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat makan siang ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Apa, guys? Ayo makan. Makan. Arigato.